الصبح بدا من طال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari yang ke-15 ini kita masih bisa hadir bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian sebagaimana biasanya. Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pengajian kita ini adalah pengajian yang merupakan pengajian yang selalu kita lakukan, bukan saja di dalam bulan Ramadan, tapi juga sering kita lakukan di luar Ramadan, yaitu pada hari Selasa, Rabu atau Selasa. Maka pada bulan Ramadan ini agak sedikit diperbanyak tiap malam, baik setelah salat tarawih maupun sesudah salat subuh. Pengajian kita ini, Pak, saya beberapa kitab saya buka, ternyata ada buku yang sangat menarik yang saya lihat, judulnya Ar-Ruh, Hakikat Ruh, membahas tentang berbagai hal seputar ruh orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat ulama yang muktabar. Jadi pada malam ini kita akan membahas seputar ruh yang sering dipertanyakan, yang sering diperdebatkan di kalangan umat Islam. Saya bacakan dulu daftar isinya, Pak, dalam bentuk pertanyaan. Apakah orang yang sudah meninggal dunia mengetahui kedatangan orang yang berziarah ke makamnya dan mendengar ucapan salam mereka? Jadi apakah orang yang sudah meninggal dunia mengetahui kedatangan orang yang berziarah makamnya dan mendengar ucapan salam mereka? Yang kedua, apakah ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa saling bertemu, berkunjung dan saling mengingat? Yang ketiga, apakah ruh orang yang hidup bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal? Pertanyaan keempat, apakah ruh itu mati ataukah hanya jasad dan mati? Yang kelima, setelah ruh berpisah dari jasad, apa membedakan antara satu dan yang lainnya hingga dapat bertemu dan saling mengenal? Apakah ia akan berbentuk rupa tertentu atau bagaimana dengan keadaannya? Pertanyaan yang keenam, apakah ruh dikembalikan ke jasad di dalam kubur saat mendapat pertanyaan? Kemudian pertanyaan ketujuh, apakah jawaban kita terhadap kaum ateis dan zindik yang mengingkari adanya siksa kubur, kelapangan dan kesempitan dalam kubur, keberadaan kubur sebagai lubang api neraka atau taman surga, dan mengingat bahwa jenazah di dalam kubur tidak
tidak didudukkan untuk ditanya. Pertanyaan ke-8, mengapa siksa kubur tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Apa hikmahnya? Yang ke-9, apa sebab-sebab mendatangkan siksaan bagi penghuni kubur? Yang ke-10, sebab-sebab yang dapat menyelamatkan dari siksaan kubur. Yang ke-19, apakah pertanyaan kubur ditujukan kepada semua manusia, orang muslim, munafik, dan kafir, atau hanya kepada muslim dan munafik saja? Pertanyaan ke-11, apakah pertanyaan mungkar dan nakir hanya kepada umat Islam atau kepada umat lain juga? Yang ke-13, apakah anak-anak juga mendapat pertanyaan dalam kubur? Yang ke-15, apakah siksaan kubur itu terus menerus ataukah terputus? Ini ada 21 ya Pak, 21 pertanyaan. Pertanyaan ke-15, di manakah tempat tinggal ruh setelah kematian hingga datangnya hari kiamat? Apakah ruh itu berada di langit atau di bumi? Apakah ruh itu berada di surga atau di neraka? Apakah ruh itu ditempatkan pada jasad dan lain bukan yang dulu ditempatinya? Lalu disiksa atau diberi kenikmatan di dalam jasad itu, ataukah ruh itu berdiri sendiri? Pertanyaan yang ke-16, apakah ruh orang yang sudah meninggal dapat memperoleh manfaat dan amal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup? Pertanyaan yang ke-17, apakah ruh itu qadim atau baru dan merupakan makhluk? Pertanyaan ke-18, manakah yang lebih dahulu diciptakan ruh atau jasad? Yang ke-19, apakah hakikat jiwa itu? Apakah jiwa merupakan bagian dari jasad? Salah satu sifat jiwa berarti ruh, ataukah sesuatu yang berbeda? Apakah amanah, amarah, lawamah, dan mutmainnah merupakan satu jiwa yang memiliki 3 sifat ini, ataukah 3 jiwa yang berbeda? Ke-20, apakah jiwa dan ruh itu satu atau 2 hal yang saling berubah-ubah? Yang terakhir adalah apakah nafs jiwa itu 1 atau 3? Jadi ini kitab ini dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menjadi rujukan para ulama. Jadi kita lihat pembahasan pertama. Pertanyaan pertama adalah apakah orang yang sudah meninggal dunia mengetahui kedatangan orang yang berziarahi makamnya dan mendengar ucapan salam mereka? Diriwayatkan dari Ibnu Abdul Bar dari Nabi SAW, beliau bersabda, seorang muslim yang melewati makam saudara yang dikenalnya saat di dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, maka Allah akan mengembalikan ruh kepada orang yang sudah meninggal di dunia hingga menjawab salam saudaranya. Itu Pak. Ketika Bapak melewati jasadnya Pak Firdaus, kenapa Pak? Pak Firdaus, jamaah di sini. Ketika melewati kuburnya itu dan memberikan salam, maka Allah mengembalikan ruhnya Firdaus untuk menjawab salam Bapak. Para belakang. Jadi seorang muslim yang melewati makam saudara yang dikenalnya saat di dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, maka Allah akan mengembalikan ruh kepada orang yang sudah meninggal dunia ini hingga ia menjawab salam saudaranya. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa mengetahui orang yang berziarahi makamnya dan menjawab salam yang ditunjukkan kepadanya. Pak Haji, dia tahu dia udah keluarga aku datang menjelang besok salam melaksanakan ibadah puasa, sore harinya datang. Dia tahu ya Pak. Masya Allah. Kitab ini dikaji berdasarkan hadis, Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama yang mutabar. Kajiannya ini adalah ada rujukannya Al-Quran, hadis. Di dalam kitab
As-Sahihaini, yaitu kitab Bukhari Muslim, diriwayatkan dari Rasulullah melalui beberapa jalur periwayatan bahwa beliau pernah memerintahkan untuk mengumpulkan jenazah-jenazah kaum musyrikin yang terbunuh dalam perang Badar, lalu masukkannya ke dalam sebuah sumur tua. Selanjutnya beliau mendekati sumur itu seraya memanggil nama-nama mereka. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apa kalian sudah mendapatkan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kalian adalah benar? Sesungguhnya aku sudah mendapatkan bahwa apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku sudah benar. Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal? Beliau menjawab, demi yang mengutusku dengan kebenaran, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka atas apa yang aku lakukan. Aku katakan, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Rasulullah juga mengabarkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringi jenazahnya saat mereka pergi meninggalkan makam. Jadi setelah manusia masuk di kuburnya, ditutup dengan rapat, lalu pengantarnya dia dikembalikan ruhnya, dia mendengarkan terpak sandalnya balik. Nah, ini juga mengabarkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringi jenazahnya saat mereka pergi meninggalkan makam. Bapak dan saudara-saudara, Nabi menyeratkan kepada umat bahwa jika mengucapkan salam kepada penghuni makam, ucapkan Assalamualaikum dara kaum muslimin, semoga kesejahteraan terlimpah atas kalian tempat tinggal kaum muslimin. Ucapan salam seperti ini hanya ditujukan kepada orang yang dapat mendengar dan berakal. Jika tidak dimaksudkan untuk itu, ucapan ini seperti halnya ucapan yang ditujukan kepada orang yang tidak ada atau jasad atau benda. Jadi tidak mungkin memberikan salam kepada orang yang tidak mendengar atau hidup. Sebab apa gunanya memberikan salam kepada orang mati? Adanya salam berarti ada yang bisa menjawab, ada yang menjawabnya. Dikatakan di sini bahwa ucapan salam seperti ini hanya ditujukan kepada orang yang dapat mendengar dan berakal. Jika tidak dimaksudkan untuk itu, ucapan ini seperti halnya ucapan yang ditujukan kepada orang yang tidak ada atau jasad saja. Jadi, kemudian para ulama salafus saleh telah menyepakati hal ini. Demikian juga halnya yang asar yang meriwayatkan bahwa orang yang sudah meninggal dapat mengetahui ziarah orang yang masih hidup dan merasa gembira. Jadi ketika ada orang keluarganya datang memberikan doa, menziarahi, itu sangat gembira, Bapak dan saudara-saudara. Karena perbedaan antara hidup dan mati seperti perbedaan lebih tipis antara orang meninggal dan orang hidup daripada kulit bawang, Bapak dan saudara-saudara. Dia bisa melihat kita itu, Pak. Orang yang meninggal bisa melihat kita, tapi kita tidak mampu melihat. Orang binatang tahu dia kalau ada orang disiksa, Bapak dan saudara-saudara. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah Abu Bakar Abdullah Muhammad bin Ubaidi dan Aibid ditanya mengatakan di dalam kitab Al-Kubur bab Ma'rifah Amuta Ziyaratil Al-Ahya, orang sudah meninggal dunia mengetahui ziarah orang-orang yang masih hidup. Muhammad bin Aun berkata bahwa Yahya bin Yaman menceritakan dari Abdullah bin Sama, dari Zaid bin Aslam, dari Aisyah. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ketika seseorang menziarahi makam saudaranya dari ia duduk di sisi pusaranya, saudara yang sudah meninggal itu mendengar dan menjawab perkataannya hingga seorang itu pergi meninggalkan makam. Para saudara-saudara, diriwayatkan dari Abu Hurairah Muhammad bin Hudamat Al-Johari berkata, jika seorang melewati makam orang yang dikenalnya lalu ia mengucapkan salam, orang yang sudah meninggal itu akan membalas salamnya dan mengenalinya.
jika seorang melewati makam orang yang tidak mengenalnya lalu mengucapkan salam, orang yang sudah meninggal itu hanya membalas salamnya tapi tidak mengenalnya. Nah, Muhammad bin Husain berkata bahwa salah seorang Arab, Al-Hashi Al-Jahdari, menceritakan kepadanya, ia berkata, aku mimpi bertemu Al-Jahdari 2 tahun setelah ia meninggal dunia. Dalam mimpi itu aku bertanya, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Ia menjawab, yang benar. Aku bertanya, engkau berada di mana? Ia menjawab, demi Allah, aku berada di salah satu teman-teman surga. Aku ada beberapa sahabatku berkumpul pada setiap malam Jumat dari pagi harinya, lalu kami bersama-sama menemui Bakar bin Abdullah Al-Muzani untuk mencari kabar tentang kalian. Aku bertanya, apakah yang berkumpul itu jasad kalian atau ruh kalian? Ia menjawab, sangat tidak mungkin jasad kami yang berkumpul. Jasad kami telah hancur, hanya ruh-ruh yang saling bertemu. Aku bertanya lagi, apa kalian tahu kedatangan kami ke makam kalian? Ia menjawab, ya, kami tahu. Sepanjang Jumat pagi hingga petang dan pada hari Sabtu hingga terbit matahari. Aku bertanya lagi, mengapa hal itu hanya berlaku untuk hari Jumat dan tidak berlaku hari yang lain? Ia menjawab, karena keutamaan dan keagungan hari Jumat. Bapak dan saudara-saudara, kemudian kita lanjutkan. Muhammad bin Husain berkata bahwa Hasan Al-Qash menceritakan kepadanya, ia berkata, setiap hari Sabtu pagi aku pergi bersama Muhammad bin Waqsi ke makam. Kami mengucapkan salam kepada para penghuni yang ada di sana dan mendoakan mereka. Setelah itu kami pun pulang. Pada suatu hari aku berkata kepada Muhammad bin Waqsi, bagaimana jika waktu ziarah kita ubah menjadi hari Senin? Muhammad bin Waqsi menjawab, aku pernah mendengarkan riwayat bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia dapat mengetahui orang-orang yang menziarahi makamnya pada hari Jumat serta sehari sebelum dan sesudahnya. Bapak dan saudara-saudara, Muhammad berkata bahwa Sufyan As-Tausari menceritakan kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Dahkat berkata, siapa yang berziarah pada hari Sabtu sebelum matahari terbit, maka penghuni makam mengetahui kedatangannya. Lantas ada yang bertanya kepadanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Ia menjawab, karena keutamaan dan keagungan hari Jumat. Sama dengan tadi. Khalid bin Hadis berkata bahwa Abu Tayyab menceritakan kepadanya, ia berkata, Makhrij pergi pada malam hari dan pada malam itu berkesempatan malam Jumat. Khalid berkata, aku mendengar Abu Tayyab berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa Mutarrid diterangi dengan cahaya yang ada pada cerminnya. Ia berjalan hingga larut malam. Ketika tiba di areal makam sambil tetap menunggu keduanya, ia tidak kuasa menahan rasa kantuk. Dalam tidurnya, Makhraj pemimpin melihat orang yang sudah meninggal duduk di atas pusarannya masing-masing. Mereka berkata, ini adalah Mutakharrij yang datang pada hari Jumat. Marji pun bertanya, mengapa mereka? Apa kalian tahu saat kami berziarah pada hari Jumat? Menjawab, ya, kami tahu dan kami juga bisa mendengar apa yang dikatakan burung pada hari itu. Mahalid kembali bertanya, apa yang dikatakan burung itu? Mereka menjawab, burung itu berkata, salam, salam, selamat sejahtera. Muhammad bin Husain berkata bahwa Fadl bin Muwafiq, anak paman Sufyan bin Umayyah, menceritakan kepada berkata, ketika ayahku meninggal, aku sangat sedih dan terpukul. Karena itu setiap hari aku menziarahi makamnya, namun kemudian aku mulai jarang menziarahi makamnya. Pada suatu ketika aku menziarahi makam ayahku dan duduk di sisi pusaranya, tiba-tiba aku mengantuk hingga akhirnya aku pun tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi seolah-olah makam ayahku terbuka dan tampak ayahku duduk
duduk dengan tetap mengenakan kain kapan serta dalam kondisi dan raut muka seperti orang yang sudah meninggal. Aku menangis tak kala ia melihatnya. Ayahku berkata, wahai anakku, apa yang membuatmu jarang menziarahi makamku? Aku bertanya, wahai ayahku, apakah engkau mengetahui kedatanganku? Ayahku berjawab, setiap kali kamu datang ke sini, pasti aku tahu. Aku senang dengan gembira saat kamu datang. Begitu juga orang-orang yang ada di sekelilingku. Mereka mendapatkan kemudahan berkat doamu. Alhasil sejak saat itu aku selalu menziarahi makam ayahku. Jadi dia tahu kalau ada keluarga tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya, dia tahu. Maka ketika tadi anak itu tahu bahwa ternyata kedatangannya dia tahu ayahnya, maka setiap saat dia pergi mencari ayahnya, karena dia tahu kalau jarang atau selalu datang. Bapak dan saudara-saudara. Jadi Muhammad berkata bahwa Utsman bin Sudah atau At-Tabawi, ibunya adalah seorang ahli ibadah dan dijuluki wanita rahib. Menceritakan kepadanya, dia berkata, ketika ajal menjemput ibuku, mendoakan kepalanya di langit, mendoakan kepalanya ke langit, seraya berkata, wahai harta dan pusakaku yang menjadi sandaran dalam hidup dan matiku, jangan engkau telantarkan aku ketika aku mati, dan jangan engkau telantarkan aku ketika aku berada dalam yang lahat. Akhirnya ibuku pun meninggal dunia. Setiap hari Jumat aku menziarahi makamnya, mendoakannya serta memohon ampun untuknya dan untuk para penghuni makam lainnya. Pada suatu hari aku mimpi bertemu ibuku. Aku pun bertanya, wahai ibuku, bagaimana keadaanmu sekarang? Ibuku menjawab, wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesulitan yang sangat berat. Alhamdulillah, aku sekarang berada di alam barzah yang penuh dengan keberkahan Allah. Di dalamnya kami beralaskan bunga-bunga yang harum aromanya dan bertedekan pada bantal yang terbuat dari sutra tebal dan tipis hingga kelak datang hari kiamat. Aku bertanya, ada apa? Adakah pesan yang ingin ibu sampaikan kepadaku? Ibu menjawab, ya. Aku kembali bertanya, apakah itu? Ibunya menjawab, jangan engkau berhenti berziarah mendoakan kami. Sesungguhnya ibu gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Pada saat engkau datang, dikatakan kepadaku, wahai wanita rahib, ini anakmu datang. Aku pun gembira. Bagiku juga para penghuni lain yang ada di sekelilingku, mereka merasa gembira dengan kedatanganmu. Bapak dan saudara-saudara. Jadi kesimpulannya bahwa antara hidup dan mati itu hanya yang mengatakan mati itu adalah orang hidup. Yang bersangkutan pindah tempat. Jadi dikatakan, ada sebuah kita pernah baca bahwa ternyata antara orang hidup dan orang meninggal lebih tipis daripada kulit bawang, bapak dan saudara-saudara. Dia mengetahui semua keadaan orang yang hidup, bapak dan saudara. Cuma kita bisa lihat. Nah, kalau ada orang disiksa segala macam, dia ketahuan. Jadi itulah sebabnya barangkali ketika Rasulullah melewati suatu kuburan, lalu Rasulullah berhenti sejenak. Lalu sahabat berkata, kenapa ya Rasulullah berhenti? Di dalam kubur ini sedang disiksa. Maka mengambillah sepotong kurma, ditancapkan masuk di kuburan itu, lalu berkata, selama pohon setangkai kurma ini masih hijau, selama itu pula berhenti. Dia berhenti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang hidup, bapak dan saudara, alam barzakh. Dia kembali seketika manusia masuk ke yang lahat, dihadapkan kiblat, ditutup dengan rapat, dibaca, ada orang bacakan doa, lalu dia kembali, dikembalikan ruhnya sehingga bangun dia begini kitab itu begini tengahnya, dia terkejut, di mana saya sekarang? Begitu dia pengen ternyata kapan baru dia sadar bahwa saya telah meninggal. Disitulah akan datang mungkar nakir menanya di bapak dan saudara-saudara. Jadi memang hidup dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi saudara-saudara tentang apakah orang yang sudah meninggal dunia mengetahui kedatangan orang yang berziarahi,
makannya dan mendengar ucapan salam mereka. Tadi sudah dijelaskan oleh kitab ini. Kitab ini ada dikarang oleh, tadi ulangi lagi bahwa kitab ini dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana komentar mereka berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dan pendapat ulama yang mutabar. Itulah karya yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bisa berikutnya nanti kita akan lebih mempertajam lagi tentang hakikat daripada hidup dan mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.